Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau buat bumbu dasar merah dan putih. Dan di sini saya udah siapin semua bahan-bahan yang dibutuhin. Saya sudah kupas-kupasin nih bawang merah, bawang putihnya, sudah dicuci bersih semua juga teman-teman. Dan untuk takarannya saya menggunakan 2:1 ya. Sebenarnya video ini udah saya buat sebelum Ramadan teman-teman, tapi karena kesibukanku di dunia nyata yang begitu padat, alhasil video ini rilis di hari ketiga Ramadan. Masya Allah, nggak apa-apa ya teman-teman, meskipun telat daripada nggak upload sama sekali. Dan di sini saya udah siapin dulu semua bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhin. Dan sekarang langsung aja, yang pertama saya mau buat bumbu dasar putih terlebih dahulu, biar nanti pada saat pembuatan bumbu dasar merah nggak perlu lagi repot-repot nyuci wadah ataupun peralatan yang digunakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau saya menggunakan takaran 2:1, 200 gram untuk bawang merah dan 100 gram untuk bawang putih. Dan terlebih dahulu saya haluskan bawang merah ya teman-teman, soalnya ini choppernya lumayan kecil, gak muat kalau harus dihalusin sekaligus. Dan saya ngalusinnya menggunakan minyak ya teman-teman, jadi sebisa mungkin kalian kalau misalnya mau buat bumbu dasar merah, putih atau lainnya, halusinnya itu pakai minyak biar wanginya itu atau aromanya wangi teman-teman. Secara yang namanya bawang merah dan bawang putih ataupun cabai itu udah mengandung air ya teman-teman. Jadi kalau kita ngalusinnya menggunakan air lagi bakalan berair banget dan nanti akan terlalu lama proses permasakannya, karena harus nungguin airnya sampai habis dulu atau kering, baru ditambahin minyak goreng lagi. Setelah itu kita tumis lagi sampai benar-benar matang bumbunya. Nah, tadi itu bawang merahnya udah dihalusin, sekarang giliran bawang putih. Lalu saya menambahkan 5 butir kemiri. Dan saya menambahkan minyak lagi untuk ngalusin bawang putihnya. Kali ini saya skip jahenya ya teman-teman. Biasanya kalau saya buat bumbu dasar putih saya menggunakan 1 jempol jahe, tapi kali ini saya skip aja. Biar nanti kalau misalnya mau digunakan bumbunya saya menggunakan jahe geprek aja, karena saya punya stok jahe dan bumbu aromatik di freezer ya. Nah, setelah halus langsung dimasukin ke dalam wajan, kita gabungin dengan bawang merah yang sudah dihalusin tadi, langsung ditumis teman-teman. Jadi nggak perlu lagi ditambahin minyak buat numis karena ini bumbunya udah berminyak. Harus sering-sering diaduk teman-teman, apalagi kalau kita menggunakan wajan legend ya yang bukan anti lengket. Jadi sesering mungkin diaduk-aduk. Nah, sambil kita nunggu bumbu dasar putihnya mateng, ini saya lanjut lagi mau ngalusin untuk bahan bumbu dasar merah. Untuk perbandingan takarannya sama dengan bumbu dasar putih 2:1. Bawang merahnya 200 gram, bawang putihnya 100 gram. Untuk cabenya saya menggunakan 200 gram teman-teman. Itu pun saya gabung antara cabai merah besar dan juga cabai keriting. Dan di sini saya nambahin juga kemiri sebanyak 3 butir ya teman-teman. Semua bahan dihalusin lalu digabung menjadi satu. Dan ini bumbu dasar putihnya udah mulai kering teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, udah misah antara minyak dan bumbunya, ini berarti bumbunya udah mateng ya. Jadi pastikan kalian numisnya itu sampai bumbu benar-benar tanak atau mateng, biar mendapatkan
aroma yang benar-benar wangi teman-teman. Setelah itu dimatikan api kompornya, diaduk sebentar sebelum kemudian dipindahin ke dalam wadah. Lanjut lagi, kita langsung numis si bumbu dasar merah menggunakan wajan yang sama tanpa dicuci terlebih dahulu. Males banget sih teman-teman nyucinya. Gak apa-apa ya, kan ini bekas bumbu juga. Hanya saja warnanya yang berbeda, makanya saya numis bumbu dasar merah di bagian terakhir. Nah, ini ditumis sampai bumbu dan minyaknya benar-benar udah misah kayak gini. Itu tandanya udah mateng dengan sempurna. Oke, langsung aja kita masukin ke dalam wadah yang udah disiapin. Membuat bumbu dasar merah dan putih ini simple banget, gak ribet sebenarnya teman-teman. Yang lama itu hanyalah proses pengupasan bawang-bawangannya. Tapi kalau kalian belinya bawang-bawang yang udah dikupas terlebih dahulu, itu malah akan lebih praktis lagi, lebih cepet lagi selesainya. Oke, sekarang kita sisihin dulu si bumbu-bumbu dasar tersebut. Lanjut lagi, di sini saya punya paru sapi yang udah saya rebus terlebih dahulu sampai mateng atau sampai empuk. Dan sekarang saya mau potong-potong sebelum kemudian nanti saya akan beri bumbu marinasi dan kemudian saya akan jadiin stok lauk juga di dalam lemari es. Jadi di sini saya menggunakan 1 kg paru sapi teman-teman. Setelah direbus hasilnya jadi nyusut, cuman ada segini aja. Ini saya potong-potong sesuai selera. Biasanya saya memotong tipis dan agak lebar gitu ukurannya, karena nantinya saya akan ngolah menjadi paru rica. Kadang juga saya goreng gini aja polos tanpa dibumbuin, itu udah enak banget teman-teman. Nah, ini udah dipotong semua paru sapinya. Lanjut aja langsung kita beri bumbu marinasi yang terdiri dari gula merah. Itu gula merah udah saya serut teman-teman sebanyak 2 sendok makan. Kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Tapi kalau kalian mau ngasih bawang putih mentah dihaluskan gitu, itu boleh banget teman-teman, malah lebih wangi lagi hasilnya. Kemudian saya juga menambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Jadi di sini saya udah nggak ngasih garam lagi ya teman-teman, karena ini rasanya udah gurih, udah pas pokoknya. Kemudian saya tambahin lagi air asam jawa sebanyak 2 sendok makan yang kental kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung kita mix aja. Di sini saya menggunakan tangan. Insya Allah tanganku udah bersih, udah cuci tangan sebelumnya. Ini kita mix, kita remas-remas perlahan biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging paru sapinya. Setelah itu langsung deh kita pindahin ke dalam food container buat dijadikan stok lauk di dalam lemari es. Nyetok bumbu dasar kayak gini adalah salah satu jalan ninjaku agar proses masak-memasak saya di rumah lebih praktis, lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga. Repotnya sih di awal saja, tapi nikmatnya insya Allah berkepanjangan. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau kalian suka, don't forget to like, comment, subscribe, share, and see you on my next video. Bye!